Ketua Umum Projo Budi Aristiadi tengah menjadi sorotan usai ucapannya yang menyinggung kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari jadwal yang selama ini direncanakan. Pastinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Sebuah potongan video yang menampilkan Ketua Umum Projo Budi Aristiadi jadi perbincangan di media sosial. Dalam video itu, Budi Ari yang duduk di sebelah Jokowi berbicara di hadapan pendukungnya. Budi Ari mengaku telah menyampaikan insting politiknya secara langsung kepada Jokowi, yakni kemungkinan pemilu lebih cepat sebelum 2029. Menurut Budi, kondisi sosial masyarakat saat ini menunjukkan situasi tidak normal. Ia pun membandingkan sejumlah dinamika yang terjadi saat ini dengan kondisi menjelang reformasi 1998. Saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah, ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura, demo lagi, ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pak Swakarsa di 98 ini. Pasti kalah yang preman. Beredarnya potongan video Ketum Projo Budi Ari bersama Jokowi. Projo tegaskan pernyataan Budi Ari merupakan bagian dari pembahasan mengenai berbagai kemungkinan terkait situasi politik saat ini. Sekjen Projo, Freddy Damanik bilang, dalam forum itu berlangsung diskusi internal singkat mengenai situasi kebangsaan. Para peserta forum menyampaikan berbagai masukan kepada Jokowi untuk diteruskan ke Presiden Prabowo. Beredarnya potongan video di media sosial yang menggambarkan pandangan Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Projo, tentang situasi politik saat ini. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Menanggapi pernyataan Budi Ari soal kemungkinan terjadi percepatan pemilu, juru bicara Gerindra Sujat Santoso bilang mengamankan program-program Prabowo jauh lebih penting ketimbang membahas pemilu 2029 yang masih jauh. Mengenai apa maksud ucapan Budi Ari itu, Sujat mempersilahkan pihak yang pertanyakan agar tanyakan langsung maksud percepatan pemilu 2029 kepada Budi Ari. Terkait dengan statement Budi Ari yang mengatakan bahwa bisa saja pemilu 2029 dipercepat, kami tidak terlalu terpengaruh dengan statement itu dan tidak fokus mengurus itu. Kalau terkait apa maksud dari statement itu, silakan langsung tanya ke Mas Budi Arinya apa yang menjadi tujuan dan maksud beliau mengatakan seperti itu. Jadi 2029 itu masih jauh, kita fokus saja bagaimana pembangunan ini bisa langsung bermanfaat bagi rakyat, itu yang paling penting. Lalu apa sebenarnya motif Budi Ari mengungkit kemungkinan pemilu bisa terjadi lebih cepat saat bersama Jokowi? Kita bahas bersama Sekjen Projo Freddy Damanik dan peneliti utama politik BRIN Siti Zuhro atau Bu Wiwi, biasa kami sapa. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang. Saya ke Bung Freddy dulu ya. Bung Freddy, jadi maksudnya apa sih Pak Budi Ari ngungkit-ngungkit soal kemungkinan percepatan pemilu di samping Pak Jokowi lagi? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan di dalam penjelasan itu, jadi sekali lagi konteksnya itu adalah ya itu diskusi antara relawan dengan Pak Jokowi. Memang itu rutin kita lakukan. Nah, semua memberikan masukan, pandangannya masing-masing. Ya, yang paling biasa adalah diskusinya bagaimana, misalnya kan termasuk di situ para relawan misalnya kan untuk menghadapi ya 2029 misalnya, relawan mengusulkan karena Pak Jokowi sudah terlanjur menjadi motivator apapun namanya untuk PSI, maka sebagian besar relawan mengusulkan Pak Jokowi sebagai ketua umum PSI kan, agar partai ini
sebagaimana survei-survei ya, kalau Pak Jokowi menjadi ketua umumnya sehingga partai PSI menjadi bisa lebih besar, bahkan bisa menjadi pemenang 3 besar. Nah itu kan, kalau itu kan skenario konvensional, artinya untuk bertarung di 2029. Nah tiba-tiba Budi Ari mempunyai pandangan kan, melihat dinamika yang terjadi, misalnya dia udah kasih contoh kan, ya demo-demo terakhir ini, bahkan demo ancaman-ancaman yang selalu disampaikan, ya akan terjadi kerusuhan, misalnya kan, ketakutan-ketakutan seperti itu. Budi Ari menyebutkan Pati beberapa hari ini yang lagi rame. Berarti yang lagi ramai itu yang dari bikin Madura, ada keresahan sampai teman-teman pemilu adik-adik lebih cepat, Bu mahasiswa, Freddy. adik-adik Bu Freddy, sorry, berarti tadi yang Anda sampaikan itu, kan seperti itu. Nah itu Bu Freddy, sorry saya potong tadi. Berarti yang tadi Anda jelaskan Ya, itu jadi latar belakang kenapa Ya. muncul insting dari Pak Budi Ari. Iya, dia memberikan warning, ya, memberikan warning kalau ya terjadi situasi seperti ini, bagaimana pendukung Pak Jokowi ini menyikapinya. Ya, kita bersiap-siap untuk 2029, ternyata terjadi patahan sejarah sebagaimana yang dicontohkan. Kita siap enggak? Jangan kita hanya berpikir konvensional atau untuk 2029 kalau terjadi. Nah, itu hanya brainstorming bagaimana merespon atau bagaimana respon teman-teman relawan. Kira-kira seperti itu konteksnya. Kalau Mbak Wiwi melihatnya setuju kalau Anda melihat ada patahan sejarah sampai ada urgensi atau ada pandangan kalau kayaknya pemilu bakal lebih cepat dari 2029? Iya, menurut saya apa yang disampaikan ini Bang Freddy ini udah kelihatan pakai uban sekarang ya. Menurut saya ya apa yang disampaikan itu tidak bisa disimpulkan begitu saja ya. Menurut saya bahwa itu adalah kebenaran umum gitu. Itu hanya pandangan atau mungkin perspektif dari Pak Budi Ari gitu ya. Khususnya kita melihat itu pernyataan politik sebetulnya karena bertemunya itu dalam konteks politik ya, meskipun projo tapi kan bukan ormas ya, tapi lebih organisasi politik kan seperti itu, dan sulit untuk dibedakan dengan PSI ya. Jadi kalau PSI sendiri menyanggah sementara Pak Budi Ari mengatakan seperti itu, ini kan juga akan menimbulkan satu respon-respon yang sangat beragam ya di tengah masyarakat itu dan akan dimaknai rupa-rupa gitu. Tapi yang jelas sebetulnya gitu ada kepentingan apa untuk menyampaikan itu gitu kan. Kita belakangan ini memang Mbak merasakan gitu adanya elit yang mungkin saling berkompetisi, berkontestasi gitu ya. Dan sebetulnya kalau dalam konteks itu kan kita tidak sehat karena apa? Pemilu baru usai 2024 ya. Pak Prabowo dilantik 2024 itu sampai sekarang belum 2 tahun. Oktober ini 2 tahun. Ya, tentu yang harus dimaksimalkan ya adalah bagaimana menjawab atau mengkonkretkan gitu semua program-program yang sudah dijanjikan. Lah ini mewujudkan satu pemerintahan yang governability, yang mampu mewujudkan kebutuhan masyarakat ini kan masih ongoing proses gitu. Nah, Mbak Wiwi, tapi apakah Anda melihat sebenarnya ucapan ini sengaja disampaikan oleh Budi Ari mewakili keresahan dari Pak Jokowi untuk dalam tanda kutip mungkin jangan-jangan ngomporin juga atau ngungkapin kecewaannya juga sama pemerintahan sekarang? Iya, ini yang membuat satu politik kita yang makin keruh sebetulnya. Sudah keruh, semakin keruh gitu. Karena apa? Karena elitnya sendiri itu belum satu perspektif untuk mengisi pasca pemilu 2024. Ini kontestasi, kompetisi terus on and on gitu lah. Ini sebetulnya sangat berdampak negatif tentunya karena energi kita dikuras untuk satu diskursus gitu yang sebetulnya
kurang relevan gitu. Ya, memang betul di tengah masyarakat itu ada keresahan kolektif dan sebagainya. Lah, sebagai pendukung ya, mestinya Projo ini kan pendukung ya, pendukung pemerintah, itu justru memberikan satu masukan-masukan yang justru tidak harusnya menimbulkan apa ya, pemahaman yang ini ya, yang nanti keliru di tengah publik. Nah itu saya mau tanyakan juga ke Bung Freddy. Bung Freddy, kalau dinilai tadi apa yang disampaikan Pak Budi Ari memperkeruh sesuatu yang sudah keruh sebenarnya, Projo punya maksud atau kepentingan apa sih memangnya? Ya, jadi gini, sekali lagi itu diskusi internal. Memang disayangkan, memang video itu bocor kan begitu. Sekali lagi itu diskusi internal ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang Projo selaku pendukung pemerintah, tadi Prof Siti udah mengatakan, dan sehari sebelumnya kita jelas menyatakan kembali dukungan kita kepada pemerintah pas kita ulang tahun. Nah, memang ini sangat disayangkan bocor video itu yang pertama. Nah, yang berikutnya sebetulnya kan bukan Projo ya, bukan Projo yang menghembuskan isu-isu ya, tadi Prof Siti mengatakan mengeruhkan situasi, bukan kan? Bahkan yang paling tergeras misalnya Denny Indrayana mengancam kalau ke Presiden Prabowo kalau nggak mundurkan Gibran maka presiden yang akan dimundurkan. Kan sebetulnya Projo tidak pernah masuk di isu itu dan tidak pernah bermain di situ. Boleh dicek lah, boleh dicek. Iya, tapi Bu Freddy, sorry saya potong dulu. Tetapi memang ini sangat disayangkan, memang ini bocor, kemudian ditambahkan narasi-narasi oleh orang-orang yang memang suka adu domba, suka provokasi. Itu kan diskusi internal bagaimana menjawab keresahan itu, dan dengan harapan yaitu tadi kata Prof Siti, Pak Jokowi bisa menyampaikan masukan keresahan-keresahan tersebut pada Presiden Prabowo. Sebetulnya kan begitu konteksnya. Tapi kan itu disampaikan juga sama Ketua Umum Projo, itu tidak mewakili Projonya sendiri maksudnya, dan tidak mewakili Pak Jokowi. Oh ya, itu pandangan Ketua Umum Projo. Ya, sekali lagi itu pandangan Ketua Umum Projo. Nah, jelas itu tidak mewakili Jokowi. Pak Jokowi merespon itu memang bukan secara langsung, tetapi di dalam hukuman jawab merespon semua pernyataan maupun informasi masukan relawan Pak Jokowi. Dia mengatakan sampai saat ini kondisi ekonomi masih bertumbuh. Tapi Bu Freddy, situasi masih saya potong terkendali, dulu, menegaskan dulu. Oleh karena itu kita nggak perlu kekhawatiran berlebihan. Iya. Nah, Bu Freddy, tapi kan katanya itu disampaikan secara pribadi ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ada ketika Pak Budi Ari menyampaikan itu. Respon Pak Jokowi apa ketika mendengar insting Budi Ari? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi baik secara pribadi ketika Budi Ari menyampaikan itu kepada Pak Jokowi langsung menanggapi, belum masuk pada situasi itu karena ekonomi kita masih baik, masih bertumbuh di atas 5%, inflasi masih terjaga, demokrasi perbedaan itu biasa, tetapi belum mengarah ke situ, belum mengarah kepada patahan sejarah itu. Nah, itu kemudian diulang lagi oleh Pak Jokowi ketika merangkum atau merespon semua kepada relawan, baik waktu pribadi maupun menyampaikan secara umum kepada relawan, sama responnya juga seperti itu. Saya tanya ke Bu Wiwi. Mbak Wiwi, kalau misalnya melihat ada Pak Jokowi di situ mendengarkan penjelasan dari Budi Ari, diam saja, itu sebenarnya bisa dibaca sebagai mengamini atau apa sih? Iya, mungkin ada sesinya ya Mbak ya, kita nggak tahu kan, karena kita tidak tahu video utuhnya. Tapi ini kan kerja-kerja politik ya, politik ini ada panggung depan, ada panggung belakang gitu ya. Kita seolah publik luas sekarang ini sedang menerka-nerka gitu. Apakah memang Pak Jokowi tidak lagi mendukung Pak Prabowo, kan gitu ya, seolah-olah seperti itu pertanyaannya ini Bang Freddy, ini mohon maaf, jadi bisa berkembang seperti itu, jangan-jangan sudah pecah kongsi, cuman tidak bisa ditutupi nih rasanya kan gitu, karena mungkin ada kebutuhan sendiri dari Pak Jokowi dan Projo dalam hal ini dan PSI tentunya
untuk bagaimana mengunggulkan calonnya sendiri, yaitu mungkin yang sekarang sedang jadi wapres kan gitu, satu contoh. Jadi Oke. dimaknai ini sudah menggelinding liar Nah, jadinya gitu. tadi salah satu yang menggelinding jangan-jangan udah pecah juga antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo, bener nggak, Bung Freddy? Ya, itu yang waktu sehari sebelumnya pada saat ulang tahun dan termasuk pada saat itu ya kami relawan termasuk Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kita yang sejak awal mendukung pemerintahan ini maka pemerintahan ini harus sukses sampai 2029. Pernyataan itu udah berulang kali baik pada saat momen itu ya diskusi itu kemarin maupun sekali lagi hari Minggu ulang tahun Projo. Jadi sampai sekarang ya kami memahami dan Pak Jokowi menyampaikan dan di publik juga kan terlihat begitu loh hubungan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo masih sangat baik. Yang terakhir ini ulang tahun kemerdekaan, terus pernikahan Rizky Ajudan. Jadi sekali lagi memang itu hanya karena apa namanya video itu bocor. Berarti Kemudian tapi nggak pecah ya, Bu Freddy? narasi-narasi tidak pecah Mbak, tidak ada pecah dan tidak ada arah ke situ begitu loh. Jadi memang ini murni karena ada tambahan narasi-narasi orang-orang yang suka adu domba provokatif. Coba kita dengar secara jujur lah dulu isi video itu. Emang apa yang bahkan orang yang sudah mengatakan akan melengsarkan Prabowo, Gibran, mundurkan itu aja nggak menjadi polemik, nggak menjadi masalah. Ini Budiari coba pernyataannya poin dengan poin sangat jelas dan tidak ada masalah di situ. Tetapi karena ya inilah sekali lagi. Bu Freddy Damanik dan Bu Siti Zuhro atau Mbak Wik, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Terima kasih.